Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dosen kita. Pada hari ini kami akan memaparkan materi presentasi kami dari mata kuliah Seminar Manajemen Reputasi, Krisis dan Public Relation yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Dr. Emeraldi Chatra MIKOM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait dengan corporate branding dan corporate reputation. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Junaidi, Harlian Syah, Marina Octavia, Sri Wahyuningsih, dan Wulan Febrianti Hanif. Corporate branding. Corporate branding adalah sebuah tindakan menggunakan nama merek dari perusahaan terhadap keseluruhan upaya pemasaran dan komunikasi. Sikap dan semangat di balik perusahaan membentuk identitas di dalam industri dan di pikiran konsumen. Faktor utama yang menjadikan corporate branding sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan margin keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan angka ROI. ROI atau Return on Investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen untuk mengetahui tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Yang ketiga, membantu nilai saham perusahaan meningkat. Yang keempat, menyediakan rencana jangka panjang untuk keperluan pemasaran dan konsistensi produk. Yang kelima, mendefinisikan kepribadian bisnis. Yang keenam, mempermudah dalam menentukan target pasar. Lima unsur terpenting dalam membangun sebuah corporate branding menurut Aker tahun 2004. Yang pertama, people. Yang kedua, values. Yang ketiga, innovation. Yang keempat, perceived quality. Yang kelima, concerns for customers. Tips membangun strategi corporate branding. Yang pertama, selaraskan visi perusahaan dengan corporate branding. Yang kedua, strategi yang komprehensif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi baru. Corporate reputation. Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi, atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga harus bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan. Proses terbentuknya reputasi diawali dari identitas organisasi sebagai starting point atau titik pertama yang tercermin dalam. Yang pertama, nama perusahaan atau logo. Yang kedua, penampilan fisik atau sarana prasarana, interior, seragam karyawan, alat transportasi, dan lingkungan. Yang ketiga, materi atau media komunikasi, seperti brosur, leaflet, iklan, laporan tahunan, pemberitaan media, majalah Inggria, newsletter, materi presentasi, audio, visual, dan lainnya. Yang keempat, non-fisik, yakni sejarah perusahaan, nilai-nilai, dan filosofi. Yang kelima, pola interaksi dalam berhubungan dengan masyarakat, pengalaman pelanggan dan masyarakat dalam hubungan personal dengan pimpinan dan karyawan perusahaan. Yang keenam, pola pelayanan, yakni gaya kerja dan komunikasi baik internal maupun interaksi dengan pihak luar. Faktor-faktor penentu bobot interaksi pembentuk reputasi. Yang pertama,
Efektivitas bersaing atau competitive effectiveness yang meliputi kaliber manajemen, strategi pengembangan melalui research and development, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Kepemimpinan pasar atau market leadership yang menyangkut kepemimpinan industri, diferensiasi, produk yang tegas, dan dekat dengan pasar. Yang ketiga, orientasi pada pelanggan atau customer focus, termasuk kualitas unggul atau nilai yang sepadan harga, punya komitmen pada pelanggan, dan citra yang jernih dan jelas. Yang keempat, keakraban atau kesayangan atau familiarity and favorability. Yang kelima, budaya organisasi atau corporate culture meliputi standar etika yang tinggi, tanggung jawab sosial, dan karyawan yang berkualitas, serta komunikasi atau communications, termasuk iklan yang efektif dan sponsor peristiwa-peristiwa penting. Tolok ukur untuk menentukan perusahaan unggulan atau most admired companies. Yang pertama, semangat pembaharuan atau innovativeness. Yang kedua, mutu manajemen atau quality of management. Yang ketiga, kualitas potensi karyawan atau employee talent. Yang keempat, kesehatan keuangan atau financial soundness. Yang kelima, kebijakan pemanfaatan aset-aset perusahaan atau use of corporate assets. Yang keenam, nilai investasi jangka panjang atau long-term investment values. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang kedelapan, mutu produk atau jasa atau quality of products or services. Indikator penilaian tingkat reputasi. Yang pertama, daya saing perusahaan dalam menjual produknya dengan harga premium pada kurun waktu yang tidak sebentar. Yang kedua, kesanggupan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan staf kunci yang berkualitas. Yang ketiga, konsistensi perusahaan dalam mendapatkan dukungan words of mouth berupa rekomendasi positif dari publik. Yang keempat, keberpihakan publik ketika terjadi masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, terkait dengan materi kami pada hari ini, yaitu corporate branding dan corporate reputation. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.